Ya. Modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini tatap maya 2 ya, kuatkan pemahaman 1. Tatap maya 1 kemarin yang tadi itu ya tentang orientasi dan perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang refleksi tadi Kak ya. Oke. Baik, kita ingatkan tadi ya kesepakatan bersama kemarin ya. Ya, menyalakan kamera masih belum jalan ini ya. On kamera, mematikan mikrofon, ini sudah jalan. Hadir seutuhnya, masih belum jalan ya. Menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, kemudian raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang pada murid secara objektif, ulangi secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, serta refleksif ya. Refleksif kemarin artinya adalah mampu melakukan suatu refleksi Kak ya. Jadi baru kita bahas. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan pembelajaran khusus modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi, Kak. Ya, kita lanjutkan. Nah, agenda kita adalah mereview framework dan model tulisan refleksi. Kemudian yang kedua adalah tulisan refleksi 3 babak ya. Ada 2 agenda kita hari ini. Jadi Kak, mengapa sih kita perlu refleksi ya? Refleksi itu supaya ada perbaikan diri yang berkelanjutan ya. Yaitu dengan jalan menerapkan framework Proton dan framework Flip melalui model tulisan refleksi ya. Jadi agenda pertama adalah pembukaan, mengingat kembali kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan tadi sudah ya. Kemudian 10 menit berikutnya mereview framework dan model tulisan refleksi framework Proton. Ya, kemudian 10 menit berikutnya adalah review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak ya. Babak 1 tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit berikutnya babak kedua berbagi refleksi.
tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework KIP menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Kemudian dalam unit berikutnya babak 3 kesimpulan dan rencana tindak lanjut atau STL ya. Berikutnya kita mereview framework dan model tulisan refleksi. Kakak sekalian, apa sudah tahu framework Boston ini? Ada framework KIP ini sudah dibaca belum ya? Jadi framework itu apa Kak, maksudnya framework itu? Sama nggak dengan model? Kurang paham, Pak. Belum ya? Jadi frame itu kan, kalau foto kan ada frame itu ya, bingkai ya. Nah, jadi framework itu seperti gitu ya, bingkai kerja ya. Jadi bingkai kerjanya. Kemudian ada model. Model itu artinya sintaknya, tahap-tahapannya sudah ada ya. Jadi model tulisan refleksi itu sintaknya sudah ada. Nah, sebenarnya banyak sekali model tulisan refleksi ini ya. Ada model topi, ada model cuaca ya. Ada juga model yang lain ya. Nah, di LMS itu ada. Nah, ini yang kita bahwa di sini ada dua model yang terkenal ya, yaitu model Horton dan model Gibbs. Kenapa dua model ini? Karena dua model ini bisa membuat refleksi itu dengan mudah lah ya, dengan mudah Kak ya. Dan kita lakukan ya, bisa kita ikuti lah. Kalau model-model yang lain itu sebenarnya bisa juga kalau kita pelan-pelan memahami ya. Nanti coba dibaca lagi di LMS-nya itu. Ada di lampiran juga nggak salah ya. Kita mulai dari framework Proton ya. Jadi refleksi model Proton. Nah, di sini ada W, SW, dan NW. W itu sendiri adalah singkatan dari kata what, ya, apa. Kemudian SW, ya, itu singkatan dari so what, ya, so what. Terus apa yang akan kita kerjakan? Terus apa yang akan kita kerjakan? Nah, sekarang ada NW. NW itu singkatan dari kata now what. Now what, sekarang apa? Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya adalah seperti ini Kak ya. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari dari framework Proton ini ya? Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi apa-apa itu artinya apa yang sudah kita kerjakan nggak waktu mengajar itu ya. Apa yang sudah kita kerjakan. Kemudian terus apa? Setelah kita refleksi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang perlu diperbaiki? Tadi sudah disebutkan mungkin metodenya ya, mungkin asesmennya. Nah, sekarang apa? Sekarang apa yang artinya nanti yang diperbaiki yang mananya? Itu yang masuk dalam kategori sekarang apa yang akan kita kerjakan. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang Bolton ini.
Sekarang kita coba mode kedua, yaitu mode Gibbs. Apa yang sudah Anda pelajari dari frame Gibbs ini? Ya. Di sini ada namanya deskripsi. Nah, deskripsi ini artinya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Artinya apa yang sudah kita berikan kepada siswa. Apa yang sudah kita berikan kepada siswa waktu pembelajaran tadi itu. Kemudian perasaan. Nah, perasaan yang kedua, yang ke sini Kak ya, itu perasaan. Ini perasaannya siswa bagaimana? Senang, sedih, marah, bahagia ya dari pembelajaran tadi. Apa reaksi perasaannya? Nah ya, kemudian evaluasi di sini ya. Dievaluasi ada 6 langkah ya. Evaluasi ini apa yang baik atau buruk yang sudah terjadi ya. Jadi evaluasi ini kita mengevaluasi apa yang baik dan apa yang buruk. Kalau baik dipertahankan, kalau buruk dihilangkan ya. Kalau baik perlu ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Nah ini adalah masuk evaluasi ya. Kemudian di tanda tanya berikutnya adalah menganalisis mana arti apa yang didapat dari pengalaman ini. Ya, dari pengalaman tadi ya, apa yang sudah didapat Kak pengalamannya ya. Apakah pengalaman itu bermakna terhadap kehidupan siswa atau pengalaman itu hanya sekedar lewat aja ya. Misalkan kalau kita mengajarkan lempar lembing ya, lempar lembing. Nah, itu di kehidupan siswa di masa apakah sudah bermakna nih, sudah sesuai dengan kehidupannya sehari-hari, bisa digunakan. Kalau bisa digunakan, misalkan untuk berburu, nah itu berarti bermakna kayak bisa dipakai untuk siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengajarkan bola voli misalkan, ya. Tapi di masyarakat, ya, di kampungnya, kalau ada permainan bola voli, siswa ini hanya sebagai penonton, ya, tidak sebagai peserta, tidak terlibat. Ini berarti pengalaman bola voli yang kita berikan belum bermakna ya bagi mereka. Sebagainya. Nah, berikutnya adalah konklusi ya. Jadi konklusi ini apalagi yang bisa dilakukan. Apalagi yang bisa, artinya kesimpulan ya. Konklusi artinya kesimpulan. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari deskripsi, perasaan, evaluasi ya. Kemudian analisis tadi, apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya, perbaikan apa yang bisa diterapkan, diimplementasikan. Nah, kalau sudah punya konklusi, ya, oh saya harus memperbaiki metode mengajar saya yang tadinya komando saya jadikan metode latihan, ya, atau metode resiprokal. Ya, seperti Pak Raga tadi itu metode resiprokal ya, ada yang berperan sebagai pelatih, ada yang berperan sebagai atlet. Nah, kalau resiprokal ada yang pengamat, ada yang diamati, namanya resiprokal ya. Nah, bagaimana? Apakah itu yang saya perbaiki? Maka masukkan dalam RTL atau rencana tindak lanjutnya di sini. Nah, itu yang bisa kita lakukan di dalam refleksi model Gibbs ini ya. Nah, sekarang tadi saya tanyakan apakah refleksi ini ditulis ya atau hanya sekedar di angan-angan aja ya. Nah, jadi menurut Kak Akbar perlu ditulis Kak ya. Supaya bisa kita ingat bahwa kita perlu melakukan refleksi. Oh ya, tadi
sebenarnya tanda tanya tadi perlu diminta. Tolong ditulis Kak ya, yang ini ya, chat Kak ya. Silakan ditulis lagi ya. Tanda tanya ini Kak, ada 3 ini. Ini tadi sudah saya jelaskan. Masih ingat nggak apa yang ini yang pertama ya, yang di ini pertama ya, setelah diisi, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Isinya apa ini? Tanda tanya ini. Nah, silakan ditulis di chat Kak. Silakan ditulis di chat ya. Tadi sudah saya jelaskan, silakan tulis di chat. Sudah Kak? Sudah ditulis? Ini fitur chatnya mana ya Pak ya? Chatnya ada, cari di situ, ada yang tanda tanya di bawah itu, di bawah ada kumpulan orang-orang itu, sebelah itu adalah tanda chat. Ini chatnya ini. Nah ini sudah bisa nih. Budi Haryanto, mohon maaf Pak, saya nggak on camera, saya sedang mengajar. Pak Boni, mohon maaf tidak bisa on camera karena ada kegiatan di sekolah. Ah ini, Mas Kolidi bisa nih, siap Pak. Ya itu chatnya, silakan. Ada tanda tanya 3 ini. Tulis saja tanda tanya pertama, kedua, dan ketiga. Isinya apa tadi? Ayo silakan ditulis, kakak sekalian. Apa tadi yang pertama ini? Jadi urutannya itu supaya ingat. Kak Akbar, perasaan analisis. Ya, aksi nyata. RTL Kak ya sebenarnya. Perasaan analisis RTL, rencana tindak lanjut. Ya, ya betul ya. Muhammad Khuridi, rencana tindakan. Ya, betul, boleh, betul. Ayo kakak yang lain, aktif yuk. Chatnya dimanfaatkan, apa tadi? Oke, jadi perasaan, betul ya. Analisis, betul. Yang terakhir ini, rencana tindak lanjut Kak. Rencana tindak lanjut. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah tulisan refleksi ya. Nah, gimana sih tulisan refleksi itu? Tulisan refleksi 3 babak.
Jadi mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. Kakak sekalian, ini di sini ada nilai orientasi ya. Nilai orientasi guru PJOK itu apa, Kak? Yang disebut dengan nilai orientasi. Ini asar ya, kalau mau sholat asar bisa dilanjut. Nilai orientasi. Orientasi artinya apa? Nilai pandangan ya, pandangan guru PJOK itu apa? Ada yang tahu apa itu nilai orientasi? Oke, jadi nilai orientasi itu nilai pandangan, ya, seorang guru PJOK ya. Pertama adalah misalkan gini Kak ya, nilai sikap disiplin sebelum memulai pembelajaran ya. Misalkan ini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut serta membiasakan membaca dan memaknai literasi. Itu adalah contoh dari nilai orientasi ya. Nah sekarang nilai orientasi guru PJOK itu apa? Penguasaan ilmu Pak mungkin Pak. Ya silakan. Penguasaan materi. Nilai orientasinya. Materi. Oke, bisa. Ada lagi? Apa lagi Pak? Proses pembelajaran Pak. Penilaian Proses terhadap seorang guru Pak. Penilaian pembelajaran. Oke, bisa ya. Penilaian terhadap seorang guru PJOK. Ya. Penilaian guru PJOK. Sorry, masih adzan. Kita sama waktunya jadi. Ya. Nah, kita coba. Bentar ya, ada adzan. Yang 5 tadi kita coba.
Saya bisa terangkan dulu. Oke, baik. Jadi tadi ada yang menjawab bahwa orientasi guru PJOK itu ada pada materi Kak ya. Nah, sebenarnya di LMS juga ada itu ya, bahwa nilai orientasi guru PJOK itu ada 5 Kak ya. Apa saja itu? Ya. Ya Kak ya, berarti kita masih di sini terkait nilai orientasi Ibu Bapak. Sekarang kita coba lihat nilai orientasi guru PJOK itu apa saja. Ya. Ini saya stop dulu, saya share. Tetap aja nggak bisa. Lanjut ke modul selanjutnya. Tapi sudah centang apa? Habis diisi. Kakak sekalian, ya, nilai orientasi guru PJOK yang pertama adalah disiplin mastery atau DM, ya, disiplin master atau penguasaan materi atau disiplin ilmu, ya. DM, ya, biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, Kak, merupakan bentuk orientasi yang paling tradisional, ya. Jadi dalam perkembangan kurikulum di mana fokus utamanya adalah mengajarkan pendidik untuk menguasai materi pelajaran. Dalam pendidikan jasmani, ya, guru dengan DM memprioritaskan mendidik peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Jadi konten pembelajaran mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks seperti yang digunakan pada tarian, berenang, ya, senam, olahraga, tim, dan kegiatan kebugaran. Nah, itu pendukung DM menekankan pengetahuan fisiologis dan biomekanik. Nah, maksudnya gini Kak ya. Jadi kalau orientasi guru itu pada disiplin ilmu, yaitu penguasaan materi, maka apa yang diajarkan materi itu harus dikuasai ya oleh siswa ya. Itu prioritas utama. Jadi kalau anak belum menguasai materi ini berarti gagal ya, atau belum lulus. Jadi keterampilan fisik dan kebugaran penting ya untuk mempelajari materi ini. Ya, seperti senam, olahraga ya. Itu kan olahraga tim ya, dan kegiatan kebugaran yang lain. Kalau ini harus betul-betul dikuasai, maka kita masuk dalam orientasi disiplin ilmu ya, atau disipliner mastery, master disiplin DM. Oke, berikutnya Kak, learning proses. Kita orientasinya adalah proses pembelajaran. Jadi orientasi ini LP ya, learning process ya. Pembelajaran ini menyoroti bahwa prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja. Ya, belajar yang terampil. Dengan demikian,
Jadi orientasi LP ini membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan diri dari keterampilan baru. Nah, bagaimana mempelajari keterampilan baru prosesnya? Kalau kita berorientasi pada pembelajaran, maka kita masuk dalam LP ini, learning process. Jadi nilai tertinggi ada pada prosesnya ya. Ada yang berpendapat bahwa hasil tidak perlu ya, karena prosesnya itu lebih penting daripada hasil. Kalau prosesnya salah, maka hasilnya juga salah. Maka kita masuk dalam wadah LP. Nah, bagaimana kalau kita menjadi guru PJOK yang berorientasi learning process? Nah, itu biasanya ciri-cirinya adalah kita memperbaiki proses pembelajaran, Kak ya. Jadi kalau tadi disebutkan bolanya tidak lengkap misalkan, anak 30 bolanya 1 misalkan. Nah, kalau kita orientasinya proses pembelajaran, bolanya harus banyak ya. Kalau perlu 1 bola, 2 orang, 2 siswa, 1 bola misalkan. Atau idealnya 1 siswa, 1 bola. Ya. Jadi membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan, membiarkan peserta didik belajar bagaimana caranya belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani ya. Memberikan mereka belajar hanya apa yang diajarkan. Kesempatan belajar tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelumnya pada konsep masalah pembelajaran baru. Ini namanya kita berpusat pada proses pembelajaran ya. Bagaimana kita mempelajari suatu keterampilan yang baru, kita memerlukan sikap learning process. Yang ketiga, Kak, aktualisasi diri atau self actualization, SA ya. SA, self actualization atau aktualisasi diri. Jadi guru PJOK yang berorientasi SA lebih berfokus pada pendekatan humanistik pada peserta didik. Apa maksudnya pendekatan humanistik? Yaitu dengan membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan, ya, kenikmatan dalam belajar, ya. Jadi biasanya pendekatan humanistik ini suka memberi hadiah, ya, suka memberi motivasi, ya. Itu kita berarti mengakui kita sebagai guru yang aktualisasi diri ya, yang cenderung pada self actualization. Ya, kemudian rasa keberhasilan, kenikmatan dalam belajar itu diutamakan enggak untuk guru yang SA ini. Rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi peserta didik adalah tujuan akhir dari pendidikan jasmani mereka ya. Jadi peserta didik sebagai individu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri, untuk mengembangkan keunikan pribadi, dan untuk membimbing pembelajaran pribadi. Jadi guru dengan orientasi SA ini berusaha mengembangkan kapasitas dan kemampuan peserta didik dalam bersikap mandiri, ya, bertanggung jawab, dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, ini ya. Jadi guru ini, ya, diharapkan peserta didik bisa mandiri, ya, bertanggung jawab dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Nah, yang keempat, Kak, itu adalah EI atau ecological integration atau integrasi ekologis. Jadi orientasi ini disasarkan pada pendekatan holistik, pendekatan secara keseluruhan untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik. Jadi materi pelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Jadi orientasi ini mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerakan, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Jadi orientasi nilai EI pada dasarnya tumpang tindih ya, Kak, dengan orientasi SA tadi ya, yaitu serpatuasi dan SR lah ya. Jadi menurut Jawad
memenuhi potensi manusia individu dan perubahan sosial. Nah, guru dengan orientasi ini, ya, ekologi integration itu atau integrasi ekologis ini lebih memfokuskan perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan peserta didik, ya, kebutuhan kelompok dan tuntutan materi pelajaran untuk mengintegrasikan materi pelajaran yang mengembangkan materi pelajaran pengembangan, ya, pribadi peserta didik mereka dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diintegrasikan sebagai sama pentingnya dalam kurikulum. Nah, jadi ekologi itu adalah lingkungan, Kak, ya. Jadi lingkungan ini dipentingkan untuk memelihara keberhasilan dalam pembelajaran ini, ya. Secara holistik, lingkungan tersebut meliputi kebutuhan kelompok, ya. Kemudian lingkungan sosial budaya, ya, yang sama pentingnya dalam kurikulum, ya. Jadi kalau ada kegiatan agama itu biasanya libur, Kak, ya. Misalkan nanti ada maulud, nah itu biasanya diliburkan, ya. Sekolah ini fokus ke kegiatan ritual agama masing-masing, ya. Di Idul Adha, ya. Nah, berarti kita orientasinya adalah EI, ya, integrasi ekologis. Nah, yang kelima, Kak, itu adalah SR, Social Responsibility, tanggung jawab sosial. Jadi orientasi SR ini berevaluasi dari orientasi rekonstruksi dan sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. Maksudnya apa? Jadi SR diputuskan, ya, lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi SR diarahkan pada kebutuhan masyarakat di luar kebutuhan individu. Kurikulum yang menangani masalah sosial akan menekan pada peningkatan kesadaran akan kebutuhan sosial dan peran peserta didik sebagai agen perubahan. Pendukung SR mengembangkan strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial untuk pada perubahan sosial. Ya, jadi yang social responsibility ini berarti kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan sosial masyarakat itu diperhatikan, kan. Kalau masyarakat membutuhkan, misalkan di daerah Kutai Barat itu sepak takraw, maka di sekolah harus ada kurikulum sepak takraw, ya. Kalau di kota Samarinda ini, ya, kota Samarinda ini majemuk, ya, semuanya membutuhkan, ya. Kalau ada olahraga baru misalkan, ya, seperti tekbol misalkan, nah itu berarti harus diajarkan juga di sekolah ini. Jadi dengan demikian maka kebutuhan atau kurikulum di kota sama di pedalaman berbeda, ya. Kebutuhan sekolah di gunung dengan di pantai juga berbeda kurikulumnya, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial. Kalau guru berorientasi seperti ini, maka dia harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggalnya berada. Sehingga peserta didik, ya, bisa belajar untuk menyelesaikan kebutuhan hidup mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Nah, ini adalah 5 orientasi guru, ya, PJOK, di mana kelima ini apakah ada pada diri kita, salah satunya, ya, apakah kita senang penguasaan ilmu, ya, penguasaan materi, apakah penguasaan proses pembelajarannya, atau self-aktualisasi diri, ya, atau integrasi ekologis, atau self-responsibility. Mana yang perlu kita ada pada diri kita. Nah, dari sini, Kak, apakah ada pertanyaan? Apakah masuk di mana? Kalau Kak Arifin masuk di mana ini? Mengajarnya ini. Orientasinya maksudnya. Orientasinya termasuk apa, ya? Halo, Kak Arifin ada? Oh, masih di belakang, ya, masih ke toilet. Kak Febrian aja. Febrian, apa kabar, Kak Febrian? Halo, Kak Febrian. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik.
Kak Febrian belum kenalan ya kemarin itu? Kemarin Iya, belum sempat, Pak. Coba dikenalkan secara singkat, kemudian dijawab pertanyaan kakak ini ya. Kakak masuk guru yang orientasinya kemana? Enggak. Kakak di mana? Ngajar di mana? Alamatnya di mana? Ya, saya Febrian Junaidi, Pak. Febrian Junaidi, ngajarnya di SD 003. SD 03 Samarinda Seberang. Daerah Jalan Bung Tomo, Sungai Kledang. Oh iya. Kakak dari mana? Alumni mana? Saya alumninya kalau kuliahnya di IKIP-GRI, Pak. Oh, iya kah? Iya, Pak. Angkatan siapa ini? Muhammad Akbar, sama Akbar. Saya angkatan 2010, Pak. Lulusnya 2014. Sempat diajar sama Bapak dulu. Oh iya, Febrian. Oh iya. Iya. Alumni Semampat, Pak. Semampat juga? Astaga. Iya, Semampat. Jadi ketemu ya? Waktu saya ngajar di Semampat nih, ada nih. Iya. Sudah berkeluarga, Febrian? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Jadi kakak ngajarnya apa orientasinya, Kak Febrian? Dari kelima ini, apakah sama murid harus menguasai ilmu materi, apa proses belajar, atau murid saya harus memberikan penghargaan gitu, atau kita harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, atau gimana? Gimana? Pilih salah satu. Kalau saya, murid harus menguasai materi, Pak. Atau silakan Kak. Nah, jadi Kak Febrian silakan aja. Bagaimana cara mengajarnya PJOK di sekolah di SD 03 itu? Biasanya apa yang dilakukan? Biasanya saya, Pak, praktek, lebih banyak ke praktek, Pak ya. Saya ngajarnya kelas 1, 2, 3, lebih ngajarnya ke praktek. Kalau materinya biasanya langsung di lapangan. Lebih sedikit materi daripada praktek, Pak. Pada saat praktek, apa yang Kakak Febrian tekankan ini? Prosesnya atau hasilnya? Saya lebih ke lebih ke praktek anak-anak. Misalnya Mas tentang gerak, praktek anak. Iya. Iya. Lebih ke aksi anak-anak. Berarti hasilnya enggak ya? Iya. Hasilnya enggak terlalu dipentingkan gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu namanya hasil kakak. Juga, Pak. Oh, hasil juga? Oh, berarti dua dong orientasinya ini. Hasil, penguasaan karena materi sekarang juga kan sudah proses. Merdeka, Pak. Jadi hasil tuh enggak terlalu hasil enggak terlalu penting di kurikulum Merdeka. Iya, Pak. Kenapa di kurikulum Merdeka hasil enggak terlalu penting? Karena kalau materi itu biasanya proses yang penting ya. Kelas 1, 2, 3 itu kalau materi itu daya nangkapnya agak lambat, Pak. Oh, Merdeka penting juga, Pak. Kalau iya. Oh, penting juga. Oh, biasanya kan kalau kurikulum Merdeka ini kan kalau hasil itu nggak terlalu, jadi mereka lebih banyak ke aksi. Kalau misalnya kegiatan bermain, nah itu lebih. Oke, jadi dengan demikian Kak Febrian setuju ya kalau hasil itu tidak penting ya. Jadi proses yang penting ya. Gimana?
Kak Akbar, gimana Kak Akbar? Kak Akbar ini orientasinya kemana? Oke, makasih Kak Febrian ya. Kita masuk ke Kak Akbar aja. Iya, terima kasih Pak. Sekali lagi Oh mohon iya maaf Pak, ini ya Pak. Pak. Kamera saya nggak on dari tadi, kenapa nggak tahu saya Pak. Ada tanda seru diklik nggak bisa Pak. Oh, itu berarti minta baru HP-nya. Pakai laptop sih Pak. Jarang memang Oh, saya laptop. yang meeting di laptop, malah kurang ngerti saya jadinya Pak. Oh, Kalau di saya laptop. ini penilaian kepada diri sendiri kurang lebih seperti itu Pak ya. Kalau Hmm. setelah menyimak Bapak tadi, saya merasa dari poin 1 sampai 3 Pak, saya melaksanakan mulai dari penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri. Yang saya ragu yang sudah saya lakukan itu bagian integritas ekologis dan tanggung jawab sosial Pak. Kalau saya simak dari pengertiannya, memang saya merasa belum fokus di poin 4 dan poin 5 itu Pak. Kalau materi, penguasaan materi dan disiplin ilmu, kita memang berusaha agar anak-anak itu paham dengan apa yang kita ajarkan sesuai dengan materi yang diajarkan. Kalau dari segi proses pembelajaran, kita sudah berusaha untuk menyoroti murid untuk belajar penerapan pengetahuan seperti itu. Dan yang poin 3 tadi, aktualisasi diri. Kadang kita bisa bercanda sama murid, kadang kita juga bisa tegas, ada pendekatan yang humanis dari kita. Dan dengan begitu mungkin bisa membangun sifat yang positif juga bagi murid-murid saya. Begitu menurut saya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Kak Akbar. Ya, kita beri upload dulu untuk Kak Akbar ya. Oke, bagus sekali. Jadi yang belum masih ragu itu orientasi keempat dan kelima ya. Kalau kelima ini tanggung jawab sosial, artinya apa yang masyarakat butuhkan itu materi itu yang harus kita sampaikan di pelajaran sekolah ya, di kurikulum. Jadi kalau masyarakat membutuhkan, saya membutuhkan pemain sepak bola, maka sepak bola yang kita perbanyak di kurikulum ya, di pelajaran sekolah. Nah itu saya masih agak Pak. Sementara ini saya cuma menyesuaikan modul dan TP yang diberikan. Jadi belum bisa menyesuaikan ke kebutuhan masyarakat. Ngikut alur aja saya, Pak. Ya itu. Makanya ini semoga dari sini kita bisa paham ya bahwa ada juga orientasi kita yang berdasarkan kebutuhan masyarakat ya, karena mereka tinggal nanti sekolah kamu belajar olahraga apa? Nah, olahraga misalkan tenis lapangan, wah nggak ada lapangannya, ngapain belajar tenis lapangan di sini? Oh, ada lagi ya, belajar renang nggak? Renang ya Sungai Mahakam kok. Oh bisa, kalau renang mungkin masih bisa ya dibutuhkan karena dekat Sungai Mahakam ini ya. Ini berarti kita orientasinya adalah SR ya, tanggung jawab sosial. Nah kalau ekologi tadi, ekologi integration ya, kalau tadi pendekatan holistik. Nah, jadi secara keseluruhan ya, dari kebutuhan masyarakat, ya materi, proses, aktualisasi diri itu diperlukan dalam merancang suatu kurikulum. Nah, jadi semuanya kita rangkum, ya. Maka itu namanya kita menggunakan atau orientasi kita adalah ekologi integration, ya. Jadi semuanya diintegrasikan dari materinya, dari prosesnya, dari aktualisasi diri dan kebutuhan masyarakat kita rangkum di situ. Maka kita akan menjadi EI ya, integrasi ekologis. Ya. Baik, kakak sekalian, dari kelima macam ini sudah paham ya? Apa orientasi guru PJUK itu ya? Kalau sudah paham, saya stop dulu di sini. Saya lanjutkan tadi materi framework
reflection tadi ya. Ya ini nanti dijawab di LMS ya, itu ditanyakan tuh di LMS tuh tentang orientasi guru PJOK ini ya. Ini maksudnya gini, mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS. Ini harusnya kakak sudah menulis refleksi di LMS ini hasilnya ya. Kecenderungan nilai orientasi tadi itu sebenarnya sudah harus ditulis di LMS, tapi sepertinya belum ditulis sama kakak ya. Jadi menurut kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya yang sudah ditulis dulu, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Ya, kemudian tulisan saya kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan tadi, yaitu apa tadi? Bottom dan Gibbs ya. Kalau belum, mari kita coba perbaiki tulisan kita dengan kegiatan nulis refleksi 3 babak tadi ya, 3 babak tadi. Baik, sekarang silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas ya. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan framework Gibbs. Setelah 3 babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain ya. Tadi coba kita klik linknya ini. Ya, kita coba. Jangan lupa tuliskan nama di masing slide. Saya akan menyiapkan waktu timer ya. Login. Diputer-puter ya. Oke, saya buat salinan sini. Ya lupa ya kemarin diisi itunya ya, jambotnya itu ya. Yang belum ngisi ya, silakan diisi ya.
Bentar ya, masih loading. Oke, sudah. Oke, kita coba. Jadi ini nanti masing-masing menuliskan orientasinya ya, 3 Bapak ini ya. Nah, ini kita copy dulu. Oke, kemudian saya ganti kelasnya. Lalu saya share linknya ya. Kita kelas 004 ya. Ini contoh aja di sini ya. Diganti namanya nanti ya, diganti namanya. Oke. Tidak sama, boleh misalkan tidak sama ya. Copy link. Ya. Baik, silakan dilihat di chat Kak ya. Di chat ini. Oke, silakan diklik. Sudah? Gimana Kak Kolidi, sudah bisa diedit, diklik? Halo?
Kak Taufik, gimana Taufik? Sudah bisa diklik? Bisa Pak, cuman tadi itu minta izin dulu kayaknya. Dulu, tadi, sekarang sudah bisa. Ini sekarang masih Pak. Minta Masih izin apa? Minta kayaknya izin. Google iya minta izin ke emailnya Bapak dulu kayaknya supaya bisa ngakses file yang sampai kirim. Oh iya kan? Coba saya perbaiki dulu Iya ya. Pak. Jadi chat. Perbaikin yang tadi Ben. Di surat izin. Kerjakan lagi berarti ya. Padahal sudah edit ya, sudah share. Saya masih muter-muter jaringannya. Iya Pak, masih belum bisa diakses. Iya, iya. Tapi ngisinya bisa kan? Kira-kira. Nggak bisa juga Pak. Iya, nggak bisa juga Pak. Oke, akses dulu. Oh iya, iya, akses. Coba ini aksesnya tak buka ya. Enggak, maksud saya cara mengisinya itu lah. Ya. Yang ditanyakan itu adalah 3 bapak itu ya. Itu ada contohnya sudah di atas, sudah saya contoh satu. Nanti namanya ditulis di atas ya. Kelompok kelas 4 ini. Ya. Ahmad Taufik. Editor ya. Ini. Ya, kayaknya 4 ya. Koko, Muhammad Akbar, Febrian Junaidi. Share. Coba lagi sudah ini, sudah saya buka nih. Bisa enggak diisi? Gimana Kak Akbar, sudah bisa diisi? Saya coba buka yang kedua kalinya tetap minta akses, Pak. Oh iya kan? Minta izin akses. Ini saya sudah bisa terbuka Pak, yang refleksi 3 babak ya? Iya ya. Oh, ada yang sudah bisa. Jadi Iya Pak. Kak Akbar ini coba. Oh, harus satu-satu ini kayaknya nih. Coba. Sudah Kak Akbar, coba lagi Kak Akbar. Harus satu-satu ini kayaknya. Bagaimana, bisa? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke, berarti harus satu-satu ini. Kak Febrian juga.
Terus kayak apa ini? Oke, supaya tidak satu-satu, kita share lagi linknya ya. Nanti kalau ada lagi yang masuk, bisa klik yang di bawah ini. Nah, ini sudah saya share lagi linknya, sehingga saya tidak akses satu lagi ya, share satu lagi. Jadi yang di bawah itu bisa dicoba lagi, itu tidak usah. Ya lupa namanya diganti ya. Ditulis di bawahnya itu ya, di bawah itu. Kalau memang slide-nya kurang bisa di-copy lalu diganti namanya. Itu ada nama Rizkyanto kan, nah itu diganti itu, bisa di bawah. Diganti nama kita sendiri ya Pak? Iya, nama kakak sendiri. Jadi satu slide satu orang ya, bukan banyak orang. Jadi satu slide satu orang, satu kakak sendiri. Misalkan yang slide 2 ini punya Akbar, berarti Kak Arifin nanti slide 3, Kak Okol slide 4, Kak Kludi slide 5 gitu ya. Jadi pertanyaan sama aja. Itu kan sudah saya buatkan sampai 8 slide ya. Nah, itu bisa dipilih satu-satu. Slide 3 ini kok masih ada nama Rizkyanto nih. Belum diganti ya. Kakak-kakak sekalian, izin saya slide 3 ya. Muhammad Akbar slide 3. Ya. Karena saya perhatikan tadi kalau ada yang ngerubah itu terubah semua. Kalau kita ngerjakannya Iya. di satu slide, enggak selesai-selesai kita. Iya, makanya maksudnya satu slide itu satu orang ya. Ya, izin Jadi kalau saya sudah ada slide namanya, 3, pindah ke slide berikutnya. Kalau masih kurang bisa di-copy itu slide di atasnya itu. Ganti dengan namanya. Oh, berarti yang belum ada namanya bikin slide baru aja gitu gak, Pak? Iya. Oke. Kalau slide-nya kurang bikin slide baru aja, di-copy aja. Oh, iya iya.
Jadi 8 kalau kita jumlahnya 15 ya berarti tambah 15. Kalau nggak bisa ngopi, ini berarti akan saya kopikan. Ya. Ya, di copy gitu ya. Ya. Slide 1 ini contoh ya. Slide 3. Iskianto, ini bisa diganti nih. Siapa ini? Kolidi kah? Koko kah? Bisa. 4. Budi Arianto. Tiga bapak tadi paham ya maksudnya? Bapak satu adalah what, bapak kedua so what, bapak ketiga adalah now what. Ya, apa, terus apa, sekarang apa ya. Bapak ketiga. Nah, contohnya kan ada di atas tuh ya. Misalkan bapak satu, selama ini saya cenderung melaksanakan proses pembelajaran secara fleksibel. Ya. Kemudian idealnya saya harus sesuai materi secara runtut dan berkelanjutan. Babak ketiga, ya, kedepannya saya akan berusaha berkomunikasi secara intens kepada peserta didik mengenai materi dan pelaksanaannya. Nah, begitu kakak ya isinya itu. Gimana, pahamkah? Coba sekarang silakan Kak Akbar presentasi dulu. Kalau bisa presentasikan ya, di-share. Masih nulis, Pak. Masih nulis. Aduh. Jangan lama-lama ya. Penjelasannya jangan lama-lama. Mungkin ini kali Pak, sambil saya sampaikan secara verbal aja. Betul itu. Sekarang kita dulu, saya stop dulu ya, screen-nya. Punya saya stop dulu. Jadi Kak Akbar ganti presentasi ya, sambil di-share. Stop dulu itunya ya. Ya Pak, ini babak satunya saya pernah mengajar atau menyampaikan materi itu yang dianggap murid terlalu cepat dalam menyampaikan materi atau bisa dikatakan terburu-buru. Lalu bisa di-share kan? Ya Pak. Bisa di-share slide-nya tuh. Di-share. Saya belum nulis Pak. Oh belum kah? Ya. Nah maksud saya sambil nulis. Ya. Oke, lanjut aja enggak apa-apa ya. Silakan. Babak satunya tadi saya pernah mengajar atau menyampaikan materi yang dianggap murid terlalu cepat atau terlalu terburu-buru. Lalu yang babak kedua, jadi apa? Jadi saya akan memperlambat atau melakukan secara tidak terburu-buru lagi dalam menyampaikan materi. Yang ketiga tadi, sekarang apa? Sekarang anak-anak merasa bahwa
kecepatan saya dalam menyampaikan materi itu dianggap sudah pas begitu Pak, kurang lebih. Oke. Jadi oke, yang lain ada tanggapan dari slide-nya Kak Akbar ini? Jadi Kak Akbar babak pertama menyampaikan materinya terlalu cepat. Ya, kemudian babak keduanya ya. Babak keduanya apa tadi masih akan memperbaiki materi supaya tidak terlalu cepat dan perlahan-lahan akan bisa diterima di peserta didik ya. Nah, kedepannya begitu Kak. Memperlambat temponya, Pak. Memperlambat temponya. Nah, yang ketiga itu kedepannya begitu Kak ya. Kedepannya kita akan memperlambat tempo dan mengajarkannya secara perlahan-lahan ya. Dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks misalkan materinya begitu ya. Oke, saya minta yang terima kasih Kak Akbar ya. Sekarang yang lain coba ada yang bisa share screen ya, share slide maksudnya. Kak Fajri ada nggak? Misalnya 10 ya. Kak Fajri, Kak Boni Pensius, Kak Budi Haryanto, Kak Budi apa? Pak Budi, yuk Kak Budi coba share screen. Halo. Belum Pak. Belum Pak, masih saya pikir-pikir dulu. Oh belum, ya oke. Kak Kolidi mana Kolidi? Silakan. Kak Kolidi mana? Ada? Kolidi kemana ini ya? Kak Koko apa siap? Kak Koko ini apa ya? Tapi siapa tahu bisa. Kak Koko silakan. Halo Kak Koko. Nggak ada juga orangnya. Kak Febrian aja, Febrian. Coba on kamera semua ya. On kamera, hidupkan on kameranya. Halo. Oke, baik. Coba perhatikan. Kak Febrian ini masih kosong ya. Kak Budi masih babak 1 ya. Pada saat mengajar, saya
apa itu? Beberapa anak yang duduknya di belakang tidak mendengar materi yang saya sampaikan. Oke, lanjutkan Kak. Bagus nih. Ini ada Hadi ya, lain ini kelompok lain Hadi nih ya. Diganti aja. Ini masih kosong. Ini Kak Arifin Putra ini, kok enggak nulis-nulis ini? Nah, ini Kak punya Kak Akbar tadi ya, sudah disampaikan tadi. Nah, ini slide kosong ya. Gimana Kak Febrian? Kak Febrian bisa menjelaskan apa refleksinya tiga babak ini? Kak Febrian, silakan. Kak Eko Setiawan, mana Eko Setiawan? Oh iya, Kak Koko masih ngajar ekskul, iya iya. Ini Bu Sabar enggak ada ya. Dua belas. Kak Putu, mana Kak Putu? Ayo, Kak Putu, silakan. Lagi orientasi, Pak. Lagi orientasi. Oh, iya sorry. Lanjut Kak Putu ya, lanjut orientasi. Ya. Ya berarti Kak, apa ini belum masuk? 11, berarti 4 yang tidak ada ya. Kapan? Yang baru itu. Kolidi, kemana Kolidi ini ya? Kak Kolidi kemana? Kak Ahmad Taufik. Ahmad Taufik gimana? Sudah? Ahmad Taufik sudah? Oke, Kak sekalian ya, sambil menulis refleksi tadi, coba saya lanjutkan slide berikutnya. Saya stop dulu.
Oke, kita sudah sampai di sini Kak ya. Selanjutnya jadi Bapak satu tadi ya, masukkan ke dosen yang disediakan dan silakan masuk ke dosen yang sudah tersedia nama kakak, ibu bapak ya. Silakan ibu bapak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK ya. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian skripsi framework GIPS. Ini ya pertanyaannya pemantik, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nah, itu Kak, Bapak satu isinya itu ya. Ya, Bapak satu isinya itu ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya ya? Apakah penguasaan materi ya, atau proses belajar, atau aktualisasi diri, atau respon diri sosial ya, RS ya, atau EI, ekologi integration ya. Apakah itu? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Intinya itu Kak ya. Dan apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini Bapak satu ya, yang tadi kolom Bapak satu itu diisi itu. Jadi seperti tadi, saya terlalu cepat menyiapkan materi. Nah, tapi sebelumnya jawab dulu orientasi saya apa ya. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Nah, kemudian kesepakatan pembelajaran. Ibu Bapak membuat tulisan refleksi 2 orang slide yang ada di bawah slide Ibu Bapak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita ya. Nah, jadi sekarang Kakak dalam posisi menulis ya. Kami bisa jelaskan ini. Nah, di sini ada namanya roda emosi Kak. Jadi ini mode GIP ya, yang tadi 6 itu. Nah, ini ada tulisan refleksi. Ada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP ya. Untuk memberikan kita tambahkan prosesi ya, untuk memberikan ya, emosi kita ya di dalam refleksi ini. Misalkan kalau kita takut, nah takut itu ya apa yang terjadi pada fisik kita ya. Takut misalkan, takut itu terjadi gemuruh ya. Gemuruh itu gimana? Gemuruh indikatornya adalah cuak atau risau ya. Nah, kalau kita takut, ragu misalkan ragu karena takut ya akan kekurangan rendah diri ya, itu adalah menunjukkan indikator ragu ya. Kalau kita gerun ya, gerun itu apa ya? Gerun itu kecoh, cemas. Nah, kalau gentar itu ada lemah, kecut. Itu adalah emosi kalau kita takut. Takut ragu kah, takut karena gentar kah, takut karena
seram kah ya? Kalau seram itu apa ini? Seriau, ngeri ya. Nah, kalau kita dalam emosi cinta, maka di sini ada kedamaian, ada santun, keinginan, kerinduan ya, dan mesra ya. Kalau kita cinta damai misalkan, maka indikatornya adalah ada kepuasan, ada lega ya pada siswa didik kita. Kalau siswa didik kita ada damai, ya itu tadi puas atau lega ya. Kemudian kalau ada santun, berarti belas kasih, penyayang. Kalau keinginan berarti ada tergila-gila, minat ya. Kalau rindu ada tertarik, ada jiwa. Nah, kalau mesra ya, sikapnya mesra pada siswa berarti kesukaan dan romantis. Nah, ini Kak ya, ini ada roda emosi bisa digunakan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 emosi, takut, cinta ya, gembira, terkejut, sedih ya, amarah, itu bisa digunakan untuk refleksi kita Kak. Ya, selanjutnya babak kedua 4 menit Kak ya. Jadi babak 1 sudah kan? Jadi babak kedua ini perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tujuan refleksi kita sebagai pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework KIP ini. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Ini pertanyaan pemantik, bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah ini Kak ya, jadi kalau nilai orientasi saya adalah disiplin materi ya, DM, berarti saya nilai orientasinya apa ini? Ya, tadi ada 6 kan, 6 macam orientasi ya, cinta kan, salah satunya bisa dipakai itu ya. Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui ini. Tadi ya. Kemudian bagaimanakah saya membuatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik? Nah ini di babak kedua isinya ini Kak ya. Nah, pertanyaan pemantiknya ini bisa dijawab di babak kedua. Paham Kak ya? Mari berbagi refleksi. Nah, Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang ada di bawahnya. Ini hanya menjadi refleksi untuk kita belajar dari tulisan teman kita aja. Nah, babak ketiga 4 menit Kak. Jadi mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan. Rencana tidak lanjut dari framework KIP. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang ada di dalam modul. Pertanyaannya di babak 3 itu ya. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya apa? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi itu? Apa yang akan saya lakukan ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Nah ini adalah di babak 3 Kak ya, ditulis di situ. Bagaimana nih, paham kah? Cara mengerjakannya paham kah? Silakan ditulis di chat Kak, sudah paham nggak ini ngisi orientasi ini? 3 babak ini.
Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita lanjutkan Kak ya. Mari berbagi refleksi ya. Jadi Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang ada di bawahnya. Slide Bapak Ibu ya, ini hanya untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Nah, sebagai penutup ya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing Bapak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait tulisan refleksi ini? Nah, kakak sekalian, kalau tulisan refleksi ini kita tidak ada yang membaca, apakah selanjutnya kita tidak akan menuliskan refleksi pada setiap pembelajaran kita ya? Nah, ini perlu direnungkan ya. Walaupun tidak ada yang membaca, kita tetap perlu membuat refleksi Kak ya. Ya, jadi gunakan panduan tadi ya untuk menulis refleksi di LMS nanti ya. Di LMS nanti itu tugas Kak, silakan dikerjakan ya di LMS cara menulis refleksi 3 Bapak tadi ya. Baik, selanjutnya unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda ya. Jadi hasil refleksi tadi coba diunggah ya di LMS. Ya, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda tadi ya. Pada kesempatan hari ini Kakak, Bapak, Ibu ya, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi tadi itu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, demikian kakak sekalian untuk pertemuan hari ini ya. Jadi diperhatikan ya LMS-nya, tolong dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, kesimpulan bahwa dengan refleksi ini kita perlu ya melakukan refleksi karena ini untuk perbaikan diri kita ya, perbaikan diri kita, terutama kita sebagai guru PJOK ya, supaya bisa menjadi guru yang reflektif ya. Kalau kita sering menggunakan refleksi-refleksi seperti ini. Dan refleksi ini biasanya dilakukan pada akhir kegiatan ya. Kita melakukan refleksi ya. Mungkin refleksi ini ya sebaiknya juga ditulis. Kalau tidak tulis dilakukan pada penutupan ya, pada saat pendinginan itu ya, kita bertanya pada siswa bagaimana tadi ada yang menyebutkan bagaimana anak-anak pelajaran hari ini, apakah senang, materi apa yang siswa senang ya, kalau ada yang tidak senang, apa yang perlu diperbaiki kalau ada yang tidak senang pada saat kita mengajar tadi. Nah itu lakukan, berarti kita sudah melakukan reflektif dan kita sudah berubah jadi yang kebiasaan rutin menjadi yang guru yang reflektif ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada, kita closing ya. Silakan ditutup dengan doa. Apa ini Kak Febrian ya? Silakan ditutup. Atau Kak Arifin yang kita tutup dulu. Oke, Arifin, silakan berdoa ya. Kemudian kita foto bersama, baru bisa meninggalkan webinar ini. Ya, silakan berdoa dulu Kak. Silakan berdoa Kak Arifin.
Baik teman-teman, untuk mengakhiri materi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak Arifin. Sekarang kita foto ya. Coba on kamera, hidupkan kameranya. Pakai bebas saja gayanya, yang penting semangat. Belum bisa nih hidupnya. 1, 2, 3. Enggak mau Silakan di muncul kamera. Oke, di apa itu di share ya di WA tadi nanti. Baik, selamat sore Kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.